Kemudian dari Ahmad Komaruddin, indikator utama untuk mengetahui seorang sebagai ulama itu apa? Mengingat simbolisme sering menjadi acuan masyarakat di era modern. Nah, Anda putar lagi rekamannya. Jadi di awal sudah kita urut, takrif, kepribadian, tanggung jawabnya, itu sudah ya. Tapi sekurang-kurangnya, yang durunal ummah bi'ainir rahmah. Jangan memandang umat dengan kacamata cinta kasih. Kalau cuma simbol ya, Piccolo kan pakai surban ya. Piccolo di Dragon Ball itu loh. Ya selain Abu Jahal, Abu Lahab, ya Piccolo, kemudian siapa lagi yang banyak pakai surban gitu-gitu, itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalatu wassalamu ala habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nairat. Ba'd. Kita telah memasuki tahun baru. Ada resolusi, ada cita-cita, harapan yang sangat istimewa, sangat besar di tahun baru ini. Namun demikian, resolusi yang patut senantiasa kita garis bawahi, kita canangkan adalah ngaji. Jadi kalau ada tekad, niat, gaya hidup yang mau kita tempuh di tahun ini adalah ngaji. Silakan apapun dan siapapun Anda tetap wajib ngaji. Ciri orang pinter itu kalau tetap ngaji. Kalau dia berhenti ngaji, berhenti belajar, mulailah dia bodoh. Tidak ada agama yang memiliki prinsip long life education, mewajibkan belajar seumur hidup bagi pengikutnya, umatnya, selain Islam. Sampai mati saja itu kita masih ngaji. Mati saja kita masih belajar. Buktinya apa? Orang yang sudah wafat, meninggal, dikasih bocoran, ujiannya malaikat mungkar nakir itu. Nanti malaikat datang, bertanya kamu siapa dan sebagainya dia. Baik, tema kita adalah bagaimana cara kita ngaji, bagaimana cara memilih ulama, siapakah ulama yang layak dijadikan panutan. Nah ini dia. Sebab begini, ada ujar-ujar dari Imamuna Al-Ghazali bahwa fasadun nas bi fasadil muluk, fasadul muluk bi fasadil ulama, fasadun nas bi fasadil muluk, fasadul muluk bi fasadil ulama, fasadul ulama bistila yahubbil mali wal jah. Rusaknya destruktivitas, ini baru ngaji sudah sulit bahasanya. Kerusakan, kehancuran, kemunduran, malapetaka yang dialami umat manusia bifasadil ulama, karena rekam jejak, sepak terjang, perilaku, gaya hidup, seni memimpin para ulama. Nah itu dia. Maaf, bifasadil muluk. Jadi redaksinya Imam Ghazali begini. Fasadun nas bifasadil muluk. Kalau rakyat ini hancur, rusak, krisis, miskin, terbelakang, karena policy, karena kebijakan yang ditentukan oleh para pemimpin. Kemudian fasadul muluk bifasadil ulama. Nah, rusaknya, buruknya mentalitas, kinerja yang rendah, budaya koruptif yang ada pada para pemimpin itu oleh karena rekam jejak, sepak terjang, gaya mendidik, dan model-model perjuangan para ulama. Kemudian fasadul ulama bistila ihubbil mali wal jah. Hubbil mal wal jah. Karena teramat materialistis dan gila jabatan, gila hormat. Jadi kemana-mana gini terus karena gila hormat itu. Baik, coba kita urai ini untuk kemudian kita melacak beberapa ayat di dalam Al-Quran secara tematik, secara maudhu'i. Kita akan tentukan ulama itu seperti apa, bagaimana kriterianya, dan bagaimana tipologisasinya, jenis-jenisnya yang layak kita ikuti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik.
Ini namanya fenomenologi dalam studi filsafat. Ini namanya kajian studi mengenai peristiwa-peristiwa, fakta-fakta sosial, realitas-realitas ontologis yang terjadi pada satu kurun masa. Imam Al-Ghazali ini meninggal 505 atau 1111 Masehi, 505 Hijriah. Lebih kurang 900 tahun yang lalu ia sudah diprediksi. Lebih dari 900 tahun yang lalu ya. Kira-kira kehancuran satu negara itu bagaimana? Kalau pakai teori Ibnu Khaldun di sini di tarikh Ibnu Khaldun ini Kitabul Ibar fi Diwanil Mubtada wal Khabar, ada 3 fase kurang lebih itu ya. Bagaimana satu kehidupan, satu komunitas, satu rumah tangga, bahkan negara itu akan mengalami kehancuran, resesi, kemunduran, dan berujung pada kehancuran. Kita bisa melacaknya di Uni Soviet, Yugoslavia, atau negara-negara yang pecah ya. Itu bagaimana nanti kita akan. Baik. Fasad. Di Quran ada begini. Kalau dikatakan kepada kalian, kepada mereka, la tufsidu fil ard. Janganlah kalian ini merusak, bikin kerusakan, merusak rumah sendiri, memanipulasi umat, bertindak destruktif misalnya. Justru apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Nah, kami justru orang yang memperbaiki diri. Kamilah orang yang katalisatornya itu kami. Kami sedang melakukan perbaikan. Mereka bermaksud melakukan tipu daya, padahal Allah yastahzi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Oke. Baik. Daripada repot-repot, cara ngaji kita ini kan modelnya kita tentukan dulu takrifnya, definisinya. Ulama itu apa? Terambil dari huruf ain lam mim, padanan kata dari ilmu. Ain lam mim. Ilmu, ma'alim, alamah, allamah, alam, ulma, itu kata-kata yang terbentuk dari ain lam mim. Baik, kata-kata yang terbentuk dari ain lam mim, teman-teman ngaji ini kita pakai beberapa kamus ya. Ini ada Mu'jam Mufradat Alfazil Quran. Kemudian saya juga pakai Maqaisul Lughah. Kita juga pakai Basairu Dzawit Tamyiz, Fihris fi Judhuri Kalimatil Quran. Kita juga Lisanul Arab itu masih saya buka kadang, Lisanul Arab ya. Baik. Dalam Maqaisul Lughah Ibnu Faris itu setiap kata yang terbentuk dari ain lam mim mengindikasikan, menunjukkan sesuatu yang terang maknanya itu. Benderang, terang, nyata. Makanya misalnya kata-kata yang terbentuk dari ain lam mim, misalnya ma'alim, rambu-rambu. Terang enggak rambu-rambu itu? Kalau gelap bukan rambu-rambu. Kan ada rambu yang warna-warni kan ya. Jambu lalu lintas itu orang-orang. Kemudian alam, gunung, terang itu karena tinggi. Alam, semesta ini juga alam. Alamin juga terang. Alim, orang yang benderang ilmunya. Alamah itu alamat. Tulis alamat terang ya. Alamat itu sudah terang maknanya itu. Kalau tidak terang bukan alamat itu. Alamat palsu mungkin ya ada. Jadi kata-kata yang terbentuk dari itu. Dan Islam kabar baiknya adalah agama yang sangat menomorsatukan, meninggikan, menjunjung tinggi pengetahuan. Ini hebat sekali. Ujar-ujar dari Sayyidina Ali. Saya punya bukunya Sayyidina Ali di sini. Nahjul Balaghah. Itu muhakkik, editornya adalah Syekh Muhammad Abduh. Kata Sayyidina Ali begini, saya sebutkan saja karena saya hafal ya. Mal ghina illal aql wa mal faqr illal jahl. Kekayaan yang hakiki adalah akal, intelektualitas. Wa mal faqru illal jahl. Fakir yang sesungguhnya adalah kebodohan. Mungkin ada ya yang baru-baru jadi ustadz, senang-senang nyantri, ngaji itu, senang kuat-kuat begitu itu. Tapi bagus juga lah itu untuk motivasi kan ya. Kata Sayyidina Ali dalam itu ya, mal ghina illal aql wa mal faqru illal jahl. Kekayaan yang sesungguhnya adalah intelektualitas. Intellectual mechanism, mendayagunakan mekanisme intelektual. Kemudian fakir yang sesungguhnya adalah kebodohan.
Jadi orang begitu bodoh dia fakir itu. Yang jauh lebih fakir lagi, bodoh ngaku pinter dan menuduh orang lain bodoh yang tidak semazhab dengan dia. Dan sekarang banyak, belakangan ini banyak ya. Maka penting resolusi tahun baru ini, saya tidak bicarakan hukumnya ya, merayakan tahun baru ya, hukumnya bid'ah katanya itu. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu cuma dua, halal, haram, tidak ada lagi. Nanti yang halal ada 4. Sunnah, mubah, makruh, wajib, itu halal semua itu. Hanya makruh, hanya sunnah, hanya wajib gitu. Jadi tidak ada hukum bid'ah. Niup trompet itu haram katanya itu. Ya dimut saja kalau tidak ditiup. Kenapa repot ya kan? Merayakan tahun baru itu apa? Ulang tahun, jangan pakai lilin, budaya Yahudi. Kalau mau pakai kompor silahkan ditiup. Kenapa repot ya kan? Nah, ada sih orang-orang yang sibuk dengan yang receh-receh begitu. Saya tidak mau. Saya filosof. Saya ilmuwan pesanan yang dipesan oleh bangsa dan negara Indonesia. Maka saya berpikir universal, saya berpikir lebih luas. Receh-receh begitu, itu urusan ustadz-ustadz seperti Hasani, Ustadz Magang, ya. Mu'id, itu urusan mereka, bukan urusan saya gitu itu. Kita mau ngaji yang ilmiah itu. Bagaimanapun cara mengedukasi itu ya betul khatibun nas biqadri unqulihim, ajaklah manusia itu berdialog sesuai dengan standar intelektualitas mereka, standar kemampuan berpikir mereka, tapi tetap mendidik, mencerdaskan. Jangan bodohnya dirawat untuk kepentingan politik elektoral, itu bahaya sekali itu. Oke, kita fokus gini. Kadang ada bumbu-bumbu begitu. Baik, dalam Mu'jam Mufradat Al-Fadil. Mu'jam ini kamus artinya ya. Ilmu itu apa? Idrakus syai' bihaqiqatihi. Mengetahui sesuatu sebagaimana substansinya, hakikatnya. Kalau tahu kulit luarnya saja tidak disebut ilmu. Kenapa? Ilmu ini harus konseptual, ada konsepsinya. Ilmu harus metodologis, ada tata caranya. Ilmu ini harus aplikatif, ada terapan-terapannya. Itu baru ilmu itu. Sekurang-kurangnya lah ya, konseptual, ada konsepsinya. Kemudian ada mafahim. Nah, mafahim. Apa? Teman-teman mengertikan apa mafahim? Kalau saya mengertikan konsepsi itu. Mafahim, ada konsepsinya, ada metodologinya itu ya. Mafahim, pemahaman. Ya enggak apa-apa, terjemahan lama itu. Pakai saja enggak apa-apa, bagus itu. Cuma kita ilmuwan enggak pakai itu. Kita mau ngaji yang keren lah sedikit itu. Masa 2021 ya kan? Udah jomblo ngajinya enggak keren itu kan? Bagaimana itu? Oke. Ain lam mim di Quran disebutkan 854 kali. Teman-teman kalau mau tahu ini silahkan buka Fihris fi Juzuri Kalimatil Quran atau Fununul Afnan Ibnul Jauzi atau Mu'jizatul Quraniyah. Itu referensi saya. Kalau mau tahu jumlah ini berapa kali huruf bahkan titik di Quran berapa kali itu saya tahu itu. 1.025.035. Ain berapa kali, hak berapa kali itu saya tahu itu. Karena ada bukunya, sudah ada yang ngitung, saya nggak usah ngitung itu, ada kitabnya. Ya cuma harus pinter bahasa Arab gitu. Kalau nggak pinter gimana? Masa jadi kiai kalau bodoh ya? Bukan ulama yang apa? Yang dicari katanya. Nah ini dia, the most wanted ulama. Ta'rif sudah. Di Quran itu mengetahui kadang pakai arafah, kadang pakai alima. Nah itu dia. Nanti ada orang-orang yang dianugerahi ilmu ya, utul ilma, itu 9 kali. Kalau arafah 22 kali. Baik, sudah tadi kan ya, ta'rif sudah. Sekarang ke fase kedua, syakhsiyah, personality, kepribadian. Nah ini dia, bagaimana sih kepribadian ulama? Tadi ta'rif sudah, definisi. Sekarang pribadinya. Kalau kita sudah tahu pribadinya, nanti kita akan tahu wazifah, tugas-tugasnya. Oke, kepribadian ulama itu bagaimana? Di Quran, ulama ini disebutkan dalam 3 terma, 3 istilah. Ulama, Rabbaniyun atau Ribbiyun, yang ketiga Ahluz Zikr. Ada tiga sebutan ini di Quran ini. Ulama, Rabbaniyun atau Ribbiyun, yang ketiga Ahluz Zikr. Ulama, Rabbaniyun
atau ribbiyun. Kalau disebut rabbaniyin itu berarti hanya dalam beda bentuk saja ya, hanya rofa dan nasab saja. Dan ahlu dzikr. Baik. Ulama ini di Quran disebutkan 2 kali. Redaksi ulama ini loh disebutkan 2 kali. Cuma 2 kali, tidak banyak itu. Iman mensyaratkan ilmu. Nabi Adam diperkenalkan oleh Allah itu, Nabi Adam kan disebut 25 kali di Quran. Tapi pertama kualitas ilmu yang disebut itu. Nabi Adam disebut berapa? 25 kali. Sama dengan Nabi Isa di Quran 25 kali. Muhammad itu 4 kali, Ahmad 1 kali. Malah lebih banyak Nabi Adam ya. Tapi nomor 1 yang disebut Nabi Adam kualitas ilmunya. Nomor 1 ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan. Itu berarti ilmu huduri ya, bukan ilmu husuli. Bukan ilmu yang diraih dengan belajar secara konvensional, tapi ilmu yang Allah berikan kepada beliau itu. Sama dengan begini, ilmu itu kan ada 2 kan, ada ilmu yang kita peroleh karena usaha kita, ada ilmu yang karena ilmu itu mendatangi kita. Anda bertanya ke saya misalnya, Pak rumahnya di mana? Saya jawab, rumah saya tidak saya bawa. Kalau rumah saya bawa berarti saya kura-kura ya kan. Itu ilmu yang menjengkelkan yang begitu itu. Alamat di mana? Saya sebutkan di Kepanjen misalnya, Malang. Itu Anda tahu informasi itu kan, dapat ilmu kan karena usaha Anda. Anda bertanya, itu cara belajar yang konvensional. Yang klasik, yang lazim lah itu. Tapi ada yang Anda tidak bertanya tapi saya jawab itu. Perkenalkan nama saya ini, saya dari ini. Anda tidak bertanya. Tapi saya menyampaikan informasi. Itu ilmu yang mendatangi Anda. Itu disebut ilmu huduri, dalam tradisi pesantren disebut ilmu laduni. Kapan-kapan kita ulas buku itu. Waktu Ramadan kemarin kita ngaji Risalah Laduniyah ya. Tahun 2015, 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu kita pernah membedah itu ya, buku kitab itu. Diseminarkan dan diijazahkan itu. Tapi saya lihat wajah-wajahnya tidak cocok untuk ilmu laduni yang hadir waktu itu ya. Nomor 1, awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama Bani Israil. Syu'ara 197. Ulamanya Bani Israil. Itu ulama yang disebutkan nomor 1. Kan 2 kali katanya tadi kan. 1 lagi disebutkan Fatir 28. Kita ambil Fatir 28 ini. Baik. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Yang paling takut, yang paling cemas kepada Allah ya adalah dari golongan hamba-hambanya adalah para ulama, para alim, para intelektual. Baik, kita akan mencoba membuka tafsir induk, tafsir Ummahat At-Tabari. Imam At-Tabari ini wafat 310. Makna dari innama yakhshallahu min ibadil ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah dan concern menjauhi iqab siksa Allah itu dengan cara taat kepadanya adalah ulama. Li'anna man amila zalika, karena orang yang tahu iqabnya Allah, siksa Tuhan, aiqona, ia lantas meyakini bi'aqabihi dan lantas menjauhi ala maksiyati, menjauhi maksiatnya Allah itu. Jadi yang dimaksud yakhshallah adalah orang yang takut kepada Allah, takut sekurang-kurangnya akan siksanya, dan yang mengetahui itu akan sampai pada keyakinan dengan cara menjauhi maksiatnya. Ini dekat dengan definisi takwa versi fikih. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Nah itu dia. Sekarang kita akan masih membuka tafsir Ummahat ya. Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi wafat 671. Maknanya adalah allazina yakhafuna qudratahu, yang takut kepada ketentuan Tuhan. Faman alima annahu azza wa jalla qadir, barang siapa yang tahu bahwa Allah itu maha kuasa, aiqona bimuaqabatihi alal maksiyah, dia akan yakin dan akan menjauhkan diri dari maksiat. Ini pernyataan Imam Rabi bin Anas. Kemudian beliau tambahkan,
Man lam yakhshallahu ta'ala falaisa bi'alimin. Orang yang tidak takut ke Allah itu tidak disebut alim. Meskipun gelarnya banyak. Misalnya gelarnya 3 meter gitu ya. Itu belum seberapa. Imam Ghazali itu gelarnya 2 lembar. Kalau ditulis ya. Apa? Yang populer yang Anda tahu apa itu? Kalian dulu lah, saya versi kalian saja dulu. Hujjatul Islam ya. Itu tok taunya kan ya. Beliau adalah lisanul mutakallimin, juru bicaranya para teolog. Hujjatul munazirin, gudangnya argumentasi. Itu banyak saya hafal gelar-gelar begitu itu. Dulu sering ngumpulin gelar, sekarang sudah enggak ya. Susah ya akhirnya itu. Kemudian Sayyidina Ali, apa gelarnya itu yang kalian tahu lah itu. Apa? Karramallahu wajhah. Ngawurnya itu loh. Semoga Allah menjaga eksistensinya ya, karramallahu wajhah itu. Sayyidina Ali apa? Babul ilm ya, babul ilm. Nama Madinatul ilm waliyun babuha faman aradal Madinah falyatiha min babiha. Itu kan ada hadis Nabi begitu. Saya ini kota pengetahuan dan gerbangnya adalah Sayyidina Ali. Faman aradal Madinah, barang siapa masuk kota itu ya lewat saja pintunya. Seperti Malang inilah kan lewat Lawang kan sana. Jangan ke Banyuwangi. Banyuwangi lewat Genteng. Betul Yogi ya? Nah itu hanya guyon saja. Sayyidina Ali. Fatihu Khaybar. Penakluk benteng Yahudi di Khaybar. Sihru Rasulillah. Kemudian apa lagi gelarnya itu? Apa? Oh iya Al-Wasi. Banyak lagi itu ya. Setiap orang pinter nahwu itu disebut Sibawaihu zamani. Itu Sibawai di zamannya. Wahidu asrihi wa awanu dahrihi. Dia satu-satunya, the only one. Atau yang terpilih ya, the chosen one. Di zamannya. Biasa ada pakai gelar-gelar begitu itu. Namun demikian, kalau dia tidak yakhsyallah, tidak ulama dia. Nah, oleh karena itu kita bisa mengetahui wazifahnya tadi itu dengan tanggung jawabnya. Mas'uliyah. Mas'uliyah itu tanggung jawab. Apakah mas'uliyah diniyah? Sudah pasti. Apakah mas'uliyah ilmiah? Tanggung jawab keilmuan, intelektualitas, akademik. Sudah pasti itu. Apakah mas'uliyah apalagi? Watoniyah. Itu seharusnya karena dia di Indonesia. Bahkan mas'uliyah insaniyah. Tanggung jawab kemanusiaan. Itu kita mengetahui wadhaif ya, wazifah. Tugas-tugas. Khosyah yakhsha ya 23 kali disebutkan di dalam Quran. Kita membuka tafsir Bahrul Mahid Abu Hayyan ya 745 wafatnya. Maknanya yakhsha Allah adalah ayil mukhlisun. Ulama humul ladzina alimu, yang mengetahui hu kepada Allah, sifatihi dengan sifat-sifatnya, wa tauhidihi dan mentauhidkannya. Wa ma yajuzu alaihi wa ma yastahilu wa ma yajibu. Dan apa-apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang jaiz ya. Lantas fa'azzamu, ulama-ulama itu mengagungkannya, agungkan Allah ya. Kemudian wa qaddaruhu haqqa qadrihi. Dan membicarakan, menulis, mengajarkan, menyampaikan, memancar tularkan tentang Tuhan itu haqqa qadrihi. Sebagaimana adanya atau sebagaimana direkam, direportase dalam kitab suci. Wa khasyauhu haqqa khasyatihi. Wa man izdada bihi ilman izdada minhu khaufan. Orang yang bertambah ilmunya pasti bertambah ketakutannya, kecintaannya kepada Tuhan itu. Kalau bertambah ilmu ya, idealnya ya. Bagaimana itu? Kan ada ujar-ujar juga kan. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmunya tapi hidayahnya justru defisit, tidak bertambah di situ, maka tidak ada yang bertambah substansinya, hakikatnya dalam dirinya kecuali ia semakin jauh dari Tuhan. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tambah pinter tapi perilakunya justru tidak mencerminkan pengetahuannya. Ada yang seperti itu. Kelak golongan-golongan seperti ini disebut ulama su. Saya temukan hadisnya. Dalam Al-Hakim ya,
riwayat Mustadrak ya. Imam Hakim ini menulis buku Mustadrak. Mustadrak ini kualifikasinya ya, kualitasnya di bawah Sahih ya. Memang Sahih tapi di bawah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada juga kitab hadis ini disebut Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud ya. Kemudian ada juga kitab hadis yang disebut selain Sunan apa lagi? Kan Sahih Bukhari Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, ada Musnad Ahmad ya. Ada Mustadrak Al-Hakim, Mustadrak Al-Sahihain. Mustadrak ini yang sudah diuji, yang sesuai, yang cocok ya. Ada redaksi begini, pada hadis yang ke-7154. Ini juga ada dalam tarikh Naisabur. Nisapur ini di Iran ya. Sekarang ya. At-Tusi An-Naisaburi itu Imam Al-Ghazali ya. Saya enggak punya buku itu. Yang saya bacaan saya sejarah itu biasanya selain tarikh Ibnu Khaldun ini ya, selain Sirah Nabawi saya membaca tarikh Ad-Dimashq, kemudian Futuhul Buldan. Kalau buku-buku tentang sahabat itu malah saya rajin membaca itu, buku-buku tentang sahabat ya, tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Misalnya yang bacaan saya Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah, Usdul Ghabah an Usulis Sahabah. Saya membaca buku-buku itu. Ya kitab itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya buku. Baik, redaksi hadisnya begini, wailul li ummati min ulama isu. Ada tambahan di redaksi yang lain, yattabi'unaha min umara'i zamanihim. Wailul li ummati min ulama isu yattakhizuna hadzal ilma tijaratan rabhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum. Itu kriteria ulama su itu. Pseudo ulama, ustadz palsu, ustadz karbitan, ulama picisan. Anda bisa tahu ini dengan melacak berdasarkan hadis ini. Wail, akan celaka li ummati, bagi umatku kelak. Maknanya sekarang sudah terjadi. Itu kan disampaikan 14,5 abad yang lalu kan. Min ulama isu, oleh karena sepak terjang, rekam jejak, tweet, status-status, konten-konten ya di YouTube itu, di situ ya, min ulama isu ya. Yattakhizuna hadzal ilma, yang menjadikan ilmu tijaratan, sebagai komoditas, sebagai barang dagangan. Rabhan li anfusihim, semata-mata demi keuntungan pribadi. Padahal la arbahallahu tijaratahum. Rawahul Hakim. Allah tidak ngasih keuntungan ke mereka. Di redaksi yang lain ada tambahan yattabi'unaha min umara'i zamanihim. Mereka mengikuti umara di zamannya atau ulama pesanan. Nah, itu dia. Ulama pesanan di pesan tertentu ya. Tolong buatkan fatwa tentang ini. Ulama-ulama di Mesir, Grand Sheikh ya, di Azhar, kemudian di Syria, di Tunisia, di Aljazair, ini belum tentu 2 tahun sekali bikin fatwa. Ulama kita ada majelisnya kan, setahun 300 fatwa, 500 fatwa, produktif banget itu. Nah, kita patut mencurigai itu yattabi'unaha min umara'i zamanihim. Di sana ya, di sana itu. Di Indonesia fatwa, banjir fatwa, genteng bocor fatwa. Ada apa juga fatwa, ada demo-demo fatwa. Sampai fatwa itu ada pengawalnya. Ya kan? Gerakan Nasional Pengawal Fatwa. Apa enggak berani berangkat sendiri fatwa itu? Kok harus dikawal segala, ya kan? Nah, tapi ya sudahlah, itu perjalanan yang sudah-sudah. 2021 kita fokus ngaji saja itu. Itu sudah selesai itu. Itu urusan mereka lah itu. Kita berharap Indonesia lebih baik gitu. Nah, itu saja. Jadi celaka kalau ulama ini, celaka umat ya, fasadun nas bi fasadil muluk, fasadil muluk bi fasadil ulama. Kalau oknum-oknum ulamanya justru cari makan dengan ilmu agama, Quran hadis, teks-teks sakral itu dijadikan tijaratan, dijadikan komoditas. Jualan ayat untuk dapat kursi. Kenapa? Di Quran ada ayat kursi katanya itu. Jualan ayat untuk dapat kursi apa? Legislatif, ya, yudikatif atau eksekutif. Yudikatif
eksekutif, apa lagi? Legislatif. Tif itu bahasa Inggris maknanya maling. Ya, oknum itu enggak semua. Banyak tokoh kita yang baik. Kita doakan saja Indonesia. Tapi kita tetap harus cerdas ya, tetap harus kritis itu. Bahkan Nabi menjelang meninggal, 3 hari Nabi itu sakit, panas ya, kemudian datang malaikat Jibril. Menceritakan sesuatu, Nabi bangkit, lalu langsung pingsan Nabi itu. Dan setelah itu bangkit lagi dan beliau menangis, terseduh-seduh, sangat nangis itu. Apa yang diceritakan malaikat Jibril itu? Nabi bertanya begini, hal tanzilu min ba'di. Malaikat Jibril, apakah kamu turun lagi ke bumi setelah saya meninggal? Malaikat Jibril menjawab, anzilu asyra marrat, katanya, 10 kali. Gini-gini ya, 10 kali. Asyra marrat. Saya turun 10 kali. Saya akan mencabut asyra jawahir, 10 pusaka yang ada di bumi. 10 jawahir, 10 pusaka yang ada di bumi. Nomor 1 yang akan diambil oleh malaikat Jibril itu adalah arfaul barokah. Barokah dicabut itu. Kemudian arfaul warok was zuhda fi qulubil ulama. Malaikat Jibril akan mencabut warok dan zuhud. Sikap hati-hati, wirai, dan zuhud, perilaku asketik, hidup sederhana dari hatinya para ulama. Lebih kurang yang disampaikan Imam Al-Ghazali tadi itu, bistilah hubbil mali wal jah. Gila hormat, gila harta. Itu Nabi menangis itu. Nah, dengan cerita itu ya, dengan yang disampaikan. 10 kali turun itu. Arfa'us syafaqah bainal aqarib, arfa'ul mahabbah bainal makhlukin, kemudian haya fi qulubin nisa, ada dicabut semua itu. Kapan-kapan kita cerita itulah ya, di kajian hadis nanti. Baik. Celaka sengsara umat nanti dengan perilaku ulama. Ya, jadi ulama itu. Jadi ulama saja sudah ada 2 itu. Ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Oke, sekarang kita ke term kedua ya. Oleh karena itu, tadi syahsiyah, kepribadian ulama ini kita bisa narasikan dalam satu kalimat, yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Mereka memandang umat itu dengan kacamata, dengan pandangan cinta kasih. Harisun alaihim, anitum alaihim. Bagaimana itu ayatnya itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sedih. Jadi kiai itu sedih kalau santrinya bodoh itu, enggak pinter-pinter. Kamu kalau enggak pinter-pinter, saya poligami. Itu bukan kiai begitu itu. Ya wallahu a'lam lah, wallahu a'lam. Tetap kiai mungkin wallahu a'lam di tempat lain itu. Saya enggak tahu itu. Kan banyak wallahu a'lam kan ya. Saya begitu melihat perilaku perempuan itu udah banyak sekali wallahu a'lam di dunia ini. Yang saya enggak tahu itu loh yang wallahu a'lam. Melihat perilaku dayat itu. Ngaji itu cerita porno ditunggu. Itu kan wallahu a'lam juga kan. Wah, ini banyak sekali wallahu a'lam di dunia. Ternyata kambing juga ada. Silahkan disaksikan nanti itu. Nah, melihat perilaku para mereka caleg, misalnya oknum ya, yang tidak sedikit di antara mereka adalah orang yang tidak layak, betul ya? Anggota-anggota, wakil-wakil kita itu, anggota dewan itu banyak yang orang yang tidak layak sebenarnya. Bahkan dari kalangan para artis, para sosialita. Kenapa? Mereka menghasrati kehancuran. Mereka menginginkan sesuatu yang kelak justru akan menghancurkan mereka, mencelakai mereka sendiri. Ini kan wallahu a'lam juga. Kalau mau nyalek seharusnya nyalon bupati, nyalon lurah itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Itu memang nyalek itu, menawarkan kepada raja, pilihlah saya sebagai menteri keuangan. Menko Equin misalnya ya. Dulu ya banyak lah itu. Pilihlah, karena saya orang yang bisa dipercaya. Boleh kalau itu. Jadi bukan anti nyalek, tidak. Kan filosofi kita seperti kata Wali Songo itu kan, sabda pandita ratu, sabdo pandito ratu. Sabdo itu undang-undang, policy. Pandito ulama, ratu umaro. Simbolnya sabdo itu ada di alun-alun, ulama ada di masjid, umaro ada di pendopo itu. Sabdo pandito ratu, ya. Itu di kota-kota begitu biasanya itu, di banyak kota itu. Pasti masjidnya masjid agung itu. Itu orang yang namanya agung senang. Masjid saya ini. Nah, disebut masjid agung atau masjid jami itu. Di Malang ya, di banyak tempat lah begitu itu. Bayangkan kalau pandit ini ulama, bagavan, orang yang ahli di bidang agama,
Baga bahasa Sanskerta ya, Van orangnya, Bagavan atau Begawan. Baga itu ketuhanan, dada kota, Baghdad kota yang dianugerahi Tuhan. Bukan bahasa Arab itu. Baghdad, Irak, bahasa Arab, bukan. Arab itu cuma Saudi dan Yaman. Mesir bukan Arab. Bahwa sekarang berbahasa Arab soal lain itu. Aljazair, Tunisia, Maroko, bahasa Arab semua sekarang kan. Kan Maroko banyak kan, Maroko Suriah, Maroko Samsu ya kan. Maroko tembakau, dan Maroko punya teman, itu enak sekali itu. Itu tiga jenis manusia yang masuk kategori pengemis itu. Ada lelaki itu yang optimis, dia kemana-mana cuma bawa korek saja. Dia berharap dapat rokok di mana-mana, itu pria optimis itu. Saya kira populasinya terus meningkat ya, itu karena sebagian besar diantaranya adalah kalian itu. Ada juga lelaki yang pesimis, itu seperti saya itu kadang. Hanya bawa rokok tapi koreknya lupa. Satu lagi jenis kriteria pria, ini pria idaman mungkin ya. Dia enggak bawa korek, enggak bawa rokok itu. Modal tenggorokan saja ya. Hanya modal mulut saja itu. Biasanya gayanya pura-pura pinjam korek. Mas, pinjam korek mas. Nah, dikasih korek itu, rokoknya sekalian. Nah, itu pengemis itu. Jumlahnya juga semakin meningkat. Semoga di tahun baru ini berkurang ya. Itu jumlahnya, amin, dia sendiri pelakunya itu. Aminnya paling kencang itu. Kalau dikasih satu, dia minta satu lagi mas, taruh di kuping biasanya itu. Nanti buat habis makan. Baik. Ciri yang kedua ini, baik, itu kriteria pertama ya, syakhsiyah, personality, adalah dia memiliki spiritualitas. Ini ulama yang layak kita ikuti. Saya sedih ya, karena sampai ini tahun baru ini, lebih dari 240 kiai ulama NU itu, Ahlus Sunnah, meninggal. Sebagian terpapar oleh COVID itu. Semoga Allah mengangkat derajat mereka. Sallallahu wa yataqabbal hasanatihim wa yatajawaz an sayyi'atihim wa a'adahum fi maq'adi sidqin inda malikil muqtadir fi jannatin na'im. Kita akan menyusul mereka itu. Itu insya Allah yang pasti adalah insya Allah mati. Coba Anda datang ke kuburan, doanya insya Allah itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin ya. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minat. Antum lana salafun, kalian telah mendahului kami, ya. Antum lana salafun. Insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kami nyusul kalian. Mati itu insyaallah enggak itu? Insyaallah, tapi insyaallah yang pasti. Jadi kalau kalian bilang insyaallah itu pasti seharusnya. Jangan insyaallah untuk ngakalin itu ya. Insyaallah. Jadi kalau biasanya kita ngomong insyaallah itu dengan potensi berbohong 70%. Ini kayaknya saya tidak akan menempati janji. Insya Allah ya, insya Allah saya datang ya. Padahal insya Allah itu insya Allah pasti itu. Coba baca saja doa kalau kita lewat di kuburan. Assalamualaikum kan ya. Assalamualaikum itu untuk orang mati, untuk orang hidup itu. Berarti mereka hidup sebenarnya. Jangan-jangan kita yang mati, ya kan? Apalagi para wali itu mereka hidup terus. Datang saja ke Surabaya, makam Sunan Ampel. Wah itu kota. Datang saja ke Kudus. Makamnya Sunan Muria, itu Kabupaten Kudus, di puncak gunung itu. Tiap hari enggak berhenti-berhenti, enggak peduli corona itu. Enggak peduli ya, banyak orang setiap hari tahlil, ada mobil, bis apa datang semua ke sana. Ada perputaran ekonomi kan? Anda pilih profesi apa? Pengemis, silakan. Souvenir, kuliner itu, ojek, apa lagi? Copet. Waduh. Iya profesi ya sudah enggak apa-apa. Tapi daripada nyopet uang negara ya kan, oh iya, lebih baik nyopet punya mertua ya, jangan apalagi punya mertua itu. Itu sampai sekarang mereka membantu perekonomian Indonesia. Kita yang hidup nggak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya, mereka yang hayatun ba'da mautih itu mereka lah yang sungguh-sungguh hidup kan. Jangan kira orang yang mati di jalan Tuhan itu hidup apa mati, justru mereka hidup ya kan. Ada ayat seperti itu. Baik. Jadi nomor satu, ulama yang layak kita ikuti memiliki spiritualitas. Baik, yang kedua, di Quran itu disebut ahlul dzikr. Ahlul dzikr ini, oh ya sudahlah, enggak apa-apa yang ketiga ini. Ahlul dzikr. Ahlul dzikr ini maknanya orang yang pendidik, pembimbing, konsultan. Bagaimana ayatnya itu? Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu. Ayo tanya itu.
Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nahl 34. Maaf 43. Ahlu dzikr 2 kali di Quran, ada is'alu 4 kali di surat Nahl 43 tadi ya. Kemudian di surat Anbiya ayat 7 ya. Zikir itu di Quran 257 kali. Diulang itu ya. Kalau ingatlah wazkur, rayakanlah fi kitab Ibrahim, ingatlah kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun. Itu mengingat peringatan-peringatan seperti itu adalah di Quran 47 kali ya. In kuntum la ta'lamun 22 kali, sa'ala 16 kali, is'alu 4 kali. Ahlu dzikr. Kita akan membuka Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini tafsir apa? Indo ya, Ummahat. Oh ya, teman-teman mungkin belum tahu. Referensi kita tafsir Ummahat tadi itu. At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir. Ada juga kita baca Mausu'at, tafsir ensiklopedis, biasanya kita membaca Al-Alusi dan Ar-Razi. Kalau amah yang general saya membaca Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani. Kemudian tafsir yang teks kadang saya baca, kadang tidak. Misalnya Adwaul Bayan Al-Iji atau Jalalain. Tapi jarang saya baca itu. Biasanya. Kemudian untuk mencari korelasi satu ayat dengan ayat yang lain ya, saya juga membaca Amin Asy-Shinqiti ya, Adwaul Bayan itu. Saya juga membaca Tanasub. Teori Tanasubnya siapa? Imam Al-Biqai. Nazmud Durar fi Tanasubi Ayati Wasuar. Ya kadang membaca tafsir Isyari, tapi ini pun sangat jarang. Juga yang menjadi rujukan kami adalah Jam'ul Aqwal, kumpulan pendapat-pendapat. Saya membaca biasanya Imam siapa? An-Nukat wal Uyun, Imam Al-Mawardi, wafat 450 ya. Saya ada membaca itu, kemudian saya juga membaca Ibnul Jauzi. Nah, yang amah itu saya juga membaca biasanya Bahrul Ulum, Imam As-Samarkandi. Jadi setiap ngaji itu saya tidak kurang membaca 12 sampai 18 tafsir. Kamus biasanya saya buka 4. Lalu Ulumul Quran saya buka 3. Al-Itqan, Al-Burhan, dan Al-Lubab fi Ulumil Kitab Ibnu Adil itu. Tapi itu belum ulama menurut saya itu. Belum ulama itu. Itu baru menurut saya baru kualifikasi kedua, baca kitab dan mengajar. Itu Rabbaniyin itu. Baik, saya teruskan yang ahlu dzikr. Ahlu dzikr itu adalah ahli kitab-kitab terdahulu. Ini pendapat Ibnu Katsir. Abil Fida bin Ismail Ibnu Katsir. Tafsirnya tafsir Quranul Azim ya. Wafat 774. Ini masuk kategori tafsir Indo, Ummahat. Juga disebut ahli kitab. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ada ayat begitu kan? Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami menurunkan az-dzikr. Maknanya apa itu? Quran ya. Wa inna lahu lahafidun. Jadi ahlu dzikr maknanya selain konsultan, memberikan bimbingan, direction, ia juga ahli Quran. Ulama kok baca Quran salah-salah, terjemahan pula. Iya kan? Dan ngawur terjemahannya. Kan ada kan yang oknum ulama begitu yang ngaku ustadz itu loh. Wa wajadaka dolan fahada, yang gitu. Wajadaka dolan fahada, yang memperingati maulid, memperingati kesesatan Nabi katanya. Karena Nabi pernah sesat, lalu Allah kasih petunjuk. Wa wajadaka dolan fahada, ayatnya itu katanya. Ya itu bukan ulama itu. Saya enggak tahu apa namanya. Ya bukan saja. Penceramah, mungkin penceramah saja. Kalau ulama yang ngaji itu seperti kita, itu ngaji saja. Itu gaya hidup kita itu. Kemudian ada juga Mafatihul Ghaib, Imam Ar-Razi, wafat 606. Ini berarti tafsir Mausu'at ya, tafsir ensiklopedis. Tafsir Mausu'at ini tafsir yang mencakup hampir semua disiplin ilmu. Di Imam Ar-Razi itu yang tidak ada cuma 2, ilmu tafsir dan sains. Hampir semua ilmu itu ada di Mausu'at itu ya, di tafsirnya Imam Ar-Razi itu. Az-dzikr huwa Taurah, kama qala ta'ala wa laqad katabna mim ba'diz zabur. Itu zikir maknanya Taurat. Jadi ulama dalam kualitas ahlu zikr menurut saya adalah ulama yang mu'arrikh, yang sejarawan. Ulama yang ahli dalam muqaranatul adyan wal mazahib. Ahli perbandingan mazhab dan agama. Itu ahli perbandingan agama. Muqaranatul adyan,
perbandingan agama dan mazhab. Ulama dalam kualitas ini adalah yang tahu geopolitik, geostrategis misalnya. Ulama yang mengetahui tentang ilmu-ilmu misalnya ilmu politik, ilmu sosial, ekonomi, komunisme, itu harus dipelajari itu. Baru pegang buku sudah dikafirkan nanti itu. Baru pegang buku ya. Judul bukunya Ra'sul Mal. Kaf, Ro, Lam, Mim, Ro, Kaf. Karl Marx dia. Ra'sul Mal. Bahasa Jerman Das Kapital. The Capital dia. Wah, sudah dikafirkan itu. Padahal bahasa Arab bukunya itu. Bukunya Karl Marx. Begitu ditulis Ra'sul Mal, enggak. Wah, ini buku kitab ini kayaknya ini. Lalu dipelajari. Ternyata isinya sama itu. Manifesto Komunis juga. Kalau begitu, zikir ini kan ada, zikir ini kan nuansanya memberikan kemantapan ya. Zikir itu memberi kemantapan. Nabi Ibrahim bermohon kepada Tuhan, kepada Allah itu berdoa begini. Arini kaifa tuhyil mauta. Tuhan tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lalu Nabi Ibrahim, Allah menjawab begini. Itu kan pertanyaan Nabi Ibrahim kan yang direkam, direportase, dipotret oleh Quran. Percakapan itu di screenshot. Tangkapan layarnya ada di Quran. Percakapan siapa? Allah dan Nabi Ibrahim. Arini kaifa tuhyil mauta. Tuhan tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah menjawab, qala awalam tu'min. Apakah engkau masih belum beriman? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ini menarik ini. Qala walakin liyatma'inna qalbi. Supaya hati saya mantap. Kan ada zikir kan? Tatma'innal ala bizikrillah tatma'innul. Tatma'innal atau tatma'innul itu? Oh, tatma'innul ya sudah. Tatma'innul dulu ya. Qala walakin liyatma'inna. Oh, itu yang liyatma'inna ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, itu supaya hati saya mantap. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang tatma'innul yang qulub itu ya, yang ada. Zikir itu supaya hati mantap. Jadi mempersaksikan, kalau pakai epistemologi dalam filsafat Islam ini pakai epistemologi burhan. Justru dengan pembuktian langsung burung yang pisah-pisah ke segala penjuru, dipecah-pecah lalu hidup lagi itu hatinya mantap itu. Dan ahli zikir ini banyak sekali ulasan panjang mengenai ini ya, tapi singkatnya begini. Kenapa ulama disebut ahli zikir? Itu dia. Kemudian cara belajar di pondok itu mudzakarah, ya, mengingat-ingat dan mengulang-ulang. Zikir itu kan mengingat-ingat, to remember dan to mention, menyebut-nyebut itu. Lazim yang kita sebut itu sesuatu yang kita ingat, itu lazimnya, biasanya. Sesuatu yang kita ingat untuk kemudian kita sebut-sebut. Nah, tidak hanya kepada ilmu, tetapi kepada zat yang maha menganugerahkan ilmu. Maka orang yang berilmu itu auto connect dengan Allah oleh karena yakhshallahu min ibadihil ulama. Tidak ada korelasinya dengan itu. Tanasub ya, Anda bisa membaca Imam Al-Biqai. Itu teori tanasub, teori korelasi Quran, ayat dan surat itu. Nazmud Duror fi tanasubi ayati was suwar. Korelasi ayat dan surat-surat. Apa korelasinya dengan ulama? Tadi itu. Ulama punya yakhshallah, spiritualitas yang tinggi. Fas'alu, ayo kamu bertanya. Itu kan pernyataan Sayyidina Ali juga demikian. Sa'aluni qabla an tafikduni. Ayo kamu nanya saya sebelum kamu kehilangan saya. Maknanya sebelum saya mati. Ayo kamu tanya saya. Nah, itu dia. Jadi ahlu zikir berarti dia yang ya zikir betul, zikir ingat Allah itu, tapi fasenya fase ilmu. Sama dengan begini ya. Bagaimana ayat Quran itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Junubnya senang banget itu kalian. Bukan junub itu maknanya, berbaring itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Mereka yang yazkurunallah, menyebut-nyebut dan mengingat-ingat Allah. Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim dan berbaring. Aktivitas manusia ini kan cuma 3. Aktivitas manusia cuma 3 itu. Berdiri, duduk, dan berbaring. Ya kan? Itu aktivitas manusia itu. Lari pak, ya lari itu kan berdiri. Kalau sambil duduk namanya ngesot, ya kan? Kalau sambil tidur namanya tiarap. Namanya lari itu mungkin itu ya. Renang itu berarti berbaring juga itu.
Aktivitas manusia kurang lebih 3 ini. Tapi kalau yazkurunallah, dia senantiasa mengingat Tuhan. Dialah ulul albab, dialah ulul absor, dialah insan al-kamil, ulin nuha juga itu. Itu sebutan untuk manusia paripurna ya. Wa yatafakkaruna, ini dia, dan senantiasa memikirkan fi khalqis samawat. Anda garis bawahi kata khul. Merenungi penciptaan langit dan bumi, bukan merenungi bumi, bukan merenungi langit, merenungi fi khalqin. Apa maknanya? Penciptaan. Kira-kira kalau ada penciptaan, ada zat yang maha menciptakan enggak itu? Itu berarti ahlu zikir itu. Kalau merenungi penciptaan, sebahagian saudara kita yang ateis, ilmuwan-ilmuwan yang ateis, yang agnostik, tidak memikirkan penciptaannya. Langsung bumi, ini bagaimana bumi? Diteliti. Ada ilmu geologi. Kemudian, bagaimana kok ada perempuan ini Pak? Keajaiban apa ini? Kok teman-teman saya nikah, saya enggak? Itu jomblologi. Itu. Ilmu mengenai perjombloan ya. Semoga tahun 2021 ini yang menyimak kajian ini auto menjadi the most wanted menantu. Menantu paling diburu ya, the most valuable menantu. Menantu paling diminati oleh segala jenis mertua. Amin sekali itu. Ya. Amin itu ya. Ya. Rahman sama Alisaba jangan, Anda haram itu nikah itu sekarang. Pipis saja nggak bisa, tahu kan? Ya, masih sering ngompol di celananya itu. Wa ala junubi tafakkur fi khalqis rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia akan sampai pada kesimpulan Allah ciptakan ini semua tidak sia-sia. Kira-kira kalau Allah menciptakan orang kafir, syirik, bid'ah, murtad, tidak ada yang sia-sia itu. Bahkan Allah tidak malu menciptakan nyamuk, ya kan? Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu bikin nyamuk itu. Gara-gara nyamuk ada obat nyamuk, pabrik obat nyamuk, ada miliarder gara-gara punya pabrik obat nyamuk, ya kan? Jadi seolah-olah ada percakapan begini. Mereka itu, nyamuk itu kan tahu bahwa nyamuk tahu ada manusia, ya kan? Nyamuk tahu bahwa manusia punya darah. Nah, ini cara berpikirnya kapitalis ini. Saya kasih tahu sedikit ya. Ada relasi antara manusia dan nyamuk. Nyamuk tahu bahwa ada manusia, manusia tahu kalau ada nyamuk. Kapitalis tahu bahwa nyamuk itu menggigit manusia, sementara manusia juga tahu bahwa manusia digigit oleh nyamuk dan lalu ada penyakit. Kemudian kapitalis menangkap itu. Sama dengan pemerintah yang sering berbohong itu loh. Oknum ya, oknum pejabat misalnya. Oknum ulama sering bohong, banyak itu. Jadi mereka berbohong kepada kita. Kita tahu enggak bahwa mereka bohong? Kita tahu bahwa mereka bohong. Sebaliknya mereka tahu bahwa kita juga tahu tentang kebohongan mereka. Terus kembali ke kita lagi. Kita pun tahu bahwa mereka mengetahui bahwa kebohongan itu terus mereka lakukan. Itu enggak berhenti-berhenti itu, nanti begitu itu. Jadi saya tahu kamu bohong katanya itu. Kemudian saya tahu kamu bohong itu. Kemudian kamu juga tahu bahwa aku sedang membohongi kamu itu. Kemudian saya juga tahu bahwa kamu sedang membohongi aku dan kamu terus membohongiku terus itu. Jadi begitu itu, muter-muter itu nanti. Jadi ya, biar pusing sendirilah itu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Itu dia. Baik, satu lagi mungkin nanti ada yang mau tanya ya. Satu lagi ini kriteria adalah robbaniyin. Robba terambil dari kata robba. Mengasuh, mengelola, merawat atau mendidik. Kan ada murabbiyah. Robba di Quran 1069 kali. Robbaniyin 1 kali pada surat Ali Imran 79. Ribbiyun 1 kali pada surat Ali Imran 147. Robbaniyun 2 kali. Jadi robbaniyin 1 kali, robbaniyun 2 kali. Yakni pada Maidah 44 dan Maidah 63. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ali Imran 79. Oke. Garis bawah ya. Lakin kanu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab. Mereka mempelajari kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi kriteria ulama yang kedua atau yang ketiga adalah ngaji. Baca kitab banyak baru ngajar itu. Boleh jadi saya belajar itu 3 jam, 4 jam. Ngajinya cuma setengah jam. Dan itu biasa gitu itu. Bukan cari dalil satu lalu ngaji 2 hari, bukan. Itu salah itu. Imam Malik bin Anas ya, radhiyallahu an, rahimahullah, ada penanya rombongan dari Mesir. Datang ke Madinah jauh itu kan, naik unta 2 bulan. Itu datang 40 orang. Datang membawa 70 pertanyaan. Rombongan berikutnya datang membawa 40 pertanyaan. Beliau hanya jawab 20 pertanyaan.
Ini banyak belum dijawab ini Imam, bagaimana? Ya saya belajar dulu. Level Imam Malik ya, 70 pertanyaan hanya dijawab 20. Yang 50 bagaimana? Ya saya belajar dulu, nanti saya jawab. Biasa ulama gitu itu. Sekarang kan ulama ini ulama kunci Inggris, oknum ya. Semua pertanyaan dijawab dengan satu ayat itu. Anda punya ayat andalan itu. Dan hadisnya juga cuma satu itu. Kullu bid'atin dolalah itu. Dengan ayatnya cuma satu. Apa itu? Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Ayat itu tok itu. Kalau ingkar satu huruf pada Quran kafir atau enggak? Kafir itu. Apalagi ingkar pada satu ayat. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Itu untuk pembenaran untuk dia poligami. Masna wa thulatha wa ruba. Ya kan ada kan? Ada kursus poligami itu loh. Auto dapat istri katanya itu. Jadi Robbaniyin ini pendidik. Baca kitab lalu ngajar, itu kriteria juga itu. Punya spiritualitas, konsultan, dia ahli zikir, kemudian pendidik. Ini ulama yang layak kita ikuti. Robbaniyin 1 kali ya, Robbaniyun 2 kali, Ribbiyun 1 kali. Sama maknanya itu. Kita langsung buka saja tafsir Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi. Ini berarti Imam tafsir apa? Mausu'at. Kunu Robbaniyin, maknanya fassara Ali wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Robbani bil fiqhi. Mereka itu Robbani dengan kriterianya faqih. Mereka sangat faqih, mengetahui fikih itu. Menurut Imam Qatadah dan Imam Sudi, alim dan hakim. Robbaniyin maknanya pinter dan bijaksana, faqih, yuris, seorang yuris, ahli jurisprudensi Islam. Menurut Ibnu Jubair, hakim at-taqi, hakim dan bertakwa, bijaksana dan takwa. Itu maknanya Robbaniyin itu. Baik, kemudian saya buka Kasyaf Syekh Zamakhsyari ya. Ini tafsirnya Mu'tazilah 537. Maaf ya, beliau wafat tahun 538 Hijriah. Maknanya kunu Robbaniyin adalah asyadidut tamassuk bidinillah wa ta'atihi. Senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah dan taat kepadanya. Qala Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini Muhammad bin Hanafiyah tahu ya? Ini putranya Sayyidina Ali dari seorang perempuan namanya Haulah binta Ja'far dari suku Bani Hanifah. Qala Muhammad bin Al-Hanafiyah, hina mata Ibnu Abbas, ketika Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meninggal. Al-yaum mata rabbaniyu hazihil ummah. Pada hari ini telah wafat robbaninya umat ini. Ulama robbaninya umat ini. Berarti bagaimana Ibnu Abbas itu? Beliau Sayyidina Ibnu Abbas apa? Julukannya apa? Tarjumanul Mufassirin. Beliau julukan yang lain Sayyidul Mufassirin, lakopnya itu, kunyahnya itu. Beliau adalah pemimpinnya ahli tafsir. Jadi semua ahli tafsir merujuk kepada beliau itu. Tarjuman. Tarjuman Sayyid. Nah itu dia. Ulama juga ya kan? Itu kan orang yang didoakan jadi ulama oleh Nabi itu. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Amr bin As. Ada 4 Abdullah itu yang didoakan oleh Nabi menjadi ulama. Siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ya. Itu orang yang didoakan masih muda-muda waktu itu, masih sangat muda-muda. Nah, kata Muhammad bin Al-Hanafiyah radhiyallahu an, hari ini telah meninggal ulama yang robbani. Maknanya adalah orang yang ahli tafsir yang macam-macam tadi itu. Betul ulama lah. Bima kuntum tu'allimunal kitab, kunu rabbaniyin. Saya buka Bahrul Ulum Imam As-Samarkandi sekarang. Kunu rabbaniyin maknanya ar-rabbaniyun bi arbabil ilmi wal bayan, ay kunu ulama'u bima kuntum ta'lamun. Bima kuntum tu'allimunal kitab, ay kunu alimina bima kuntum tu'allimuna wal alim iza amila bima alima. Kasih garis bawah itu. Ini dalam tafsir Bahrul Ulum ya, Imam Samarkandi wafat 373 dikatakan begini. Robbaniyin itu yang tahu dengan semua jenis ilmu, berarti polimatik, prolifik, ilmunya luas, karyanya banyak, sangat produktif. Beliau mutawarri', orang yang warok. Beliau mu'arrikh, ahli sejarah. Beliau munazzim, organisatoris. Apalagi? Beliau juga muharrik, aktivis. Mukhtalid, pergaulannya luas. Rawat, roid, inisiator, pionir. Itu baru ulama betulan begitu itu. Aikunu alimina bima kuntum
maknanya adalah mereka menjadi alim, tahu dengan apa yang mereka pelajari. Wal alim kriterianya adalah iza amila bima alima. Kalau dia mengamalkan yang diketahui. Dalam Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani menyatakan, beliau wafat 1250, kunu rabbaniyin ar-rabbanil ladzi yarban nas, yang mendidik manusia. Dengan ilmu, dengan pendidikan ya, qabla kibarihi, ketika masih anak-anak, sebelum mereka dewasa. Wallahu a'lam. Apa ada pertanyaan? Ya? Nah, kita coba akan menjawab pertanyaan. Banyak sekali. Kita akan jawab singkat-singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Adria Fajar. Bagaimana bersikap pada seorang guru yang mempunyai sikap langkah berani dengan hal-hal syubhat dengan tujuan untuk mensukseskan program dakwah Islam? Tidak layak diikuti. Karena syubhat. Ya kan? Ulama ini hati-hati kepada yang syubhat, apalagi yang haram. Syubhat itu remang-remang. Terus bagaimana sikap kita? Ya tidak usah diikuti. Akhlak kita ya sopan, menyapa. Kalau butuh bantuan dibantu. Kalau ketemu cium tangan, say hello, sudah itu. Tapi tidak usah diikuti. Kemudian dari Ibna, Ustadz tanya, ulama atau guru lebih baik yang berilmu atau yang berpengalaman? Berilmu. Ya, lebih baik yang berilmu itu. Pengalaman itu nanti. Jadi begini ya, masih bocah tapi alim, itu layak kita ikuti. Coba syaratnya jadi imam itu apa sih? Syarat jadi imam sholat itu apa itu? Apa syaratnya itu? Yang paling pintar baca Quran kan ya? Yang paling fasih kan ya? Apa ada redaksi di hadis begitu kan ya? Jadi yang paling fasih, berarti yang paling berilmu itu. Tapi dia belum berpengalaman. Yang justru yang berpengalaman yang bodoh misalnya. Khutbah salah-salah, nah itu dia. Ikuti yang itu. Tapi yang ideal yang berilmu dan berpengalaman, karena pengalaman ini adalah guru yang terbaik katanya. Saya tidak tahu ya. Bahkan profesor saja belajar pada kesalahan, pada pengalaman. Saya tidak tahu pengalaman itu sekolah di mana itu kok. Nah. Syarat imam itu loh. Coba buka terutama fikih-fikih yang Syafi'iyah ya. Nomor 1 syarat imam, qari'uhum bi kitabillah. Yang paling pintar baca Quran. Pakaiannya bersih, umurnya lebih tua, mungkin pengalaman itu. Kemudian sin itu umur kan yang lebih tua. Kalau sama tua pakaiannya baik, kemudian mana akhlaknya yang lebih baik? Lalu kriteria terakhir akhlak itu. Kemudian dari Ahmad Komaruddin, indikator utama untuk mengetahui seorang sebagai ulama itu apa? Mengingat simbolisme sering menjadi acuan masyarakat di era modern. Nah, Anda putar lagi rekamannya. Jadi di awal sudah kita urut, ta'rif, kepribadian, tanggung jawabnya, itu sudah ya. Tapi sekurang-kurangnya, yang durunal ummah bi'ainir rahmah. Jangan memandang umat dengan kacamata cinta kasih. Kalau cuma simbol ya, Piccolo kan pakai surban ya. Piccolo di Dragon Ball itu loh. Ya selain Abu Jahal, Abu Lahab, ya Piccolo, kemudian siapa lagi yang banyak pakai surban gitu-gitu, itu banyak. Ya, kok percaya sama itu ya? Kalau mau niru Nabi akhlaknya, dia keren lah. Atau cara berpikirnya, filsafat kenabian. Mengenai perilaku, bagaimana sikap kita apabila berilmu namun tidak selaras dengan ilmunya? Mengenai perilaku, bagaimana sikap kita apabila berilmu dengan tapi tidak selaras? Tetap belajar. Belajar saja. Mungkin gaul ya. Al-mukhalatatu mu'assirah, pergaulan itu nular. Pesan Nabi itu bagaimana ke Sayyidina Ali? Hadis berarti ya. Alimu auladakum, didiklah anak-anak kalian. Fa inna auladakum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Anak kalian ini generasi yang beda dengan kalian. Mereka milenial. Kalian generasi tua lah itu. Ini beda itu. Ya tetap belajar, semoga karena dia berilmu nanti dengan itu dia menjadi lebih baik. Apakah kita wajib memasuki salah satu thariqah mu'tabaroh untuk memantapkan spiritual itu sendiri? Sebab banyak ilmuwan tapi justru sebaliknya tak membuatnya takut kepada Allah. Tidak wajib. Ikut thariqah tidak wajib. Kenapakah wajib? Tidak wajib. Kalau mau silahkan, bagus itu. Apakah
Gus Baha termasuk dalam Robbaniyin. Nah, itu Anda nilai sendiri dengan kriteria tadi. Saya kan menyampaikan itu, Anda nilai sendiri. Tapi kalau melihat ilmunya, insya Allah ya. Tapi saya tidak tahu itu. Apakah termasuk Anda bisa Anda bisa ngaji ya, bertanya langsung itu. Pandangan manusia ya. Cuma biasanya ulama itu tidak ngaku, kiai itu tidak ngaku. Kan ada sekarang kan orang kartu nama, itu saya terima kartu nama Ustadz Mubalik. Itu kan ada biasanya dosen kan wajar ya atau apalah, petani ya, dia profesi Ustadz. Dia Ustadz jadi profesi itu. Yang wajib ngaku itu cuma Nabi, Rasul itu wajib ngaku itu. Lah ulama, kiai tidak usah ngaku itu. Orang tahu sendiri nanti itu. Ya kan? Orang tahu sendiri itu. Tidak usah ngaku jadi ulama. Itu saja. Baik, itu beberapa kriteria ulama yang seharusnya kita ikuti. Ini sementara ya, sementara pengetahuan kita itu. Nanti dikaji di literatur yang lain, siapa tahu ada pandangan-pandangan yang lebih baik. Namun demikian, insya Allah kalau ulama-ulama kita, guru-guru kita, tadi disinggung Gus Baha ya, di pesantren itu memang ulama betul itu. Bukan penceramah. Kalau penceramah ada ya, dacil, pilihan dai kecil-kecil, gitu ya, apa itu? Dai kancil atau apa, pokoknya begitulah itu. Hanya di karantina, ada akademinya 2 minggu, auto jadi penceramah. Jadi ustaz. Biasanya gampang mengkafir-kafirkan itu. Ya memang kata Imam Hanafi, kata Imam Abu Hanifah ya, mazhabnya Hanafi. Kata Imam Abu Hanifah, kalau kamu sarjana, kamu pakai jas. Kan sarjana itu kan sarungan jasan kemana-mana. Kalau kamu sarjana pakai jas, pakai ini yang lengannya panjang, pakai surban. Zaman dulu lah itu ya. Kalau sekarang ya pakai pakaian yang baik. Itu supaya orang tahu. Tapi sekarang nggak usah itu. Bikin pesantren aja punya Facebook, punya itu. Pesantren ya kan? Pesantren Facebook ya itu. Banyak yang ngaji nanti itu. Tapi yang penting ngaji. Resolusi kita ngaji. Silakan belajar ke siapa saja itu. Pokoknya ngaji. Ngaji ke siapa saja. Hanya kriterianya waktu itu kita kasih kriteria selain kepada begini ya, kepada guru yang bersanad. Karena itu pertanggungjawaban ilmu ya. Genealogi ilmu, ada sanad ilmunya jelas. Di kitab Sahih Muslim bab 1, babul isnad minad din itu. Laulal isnad laqala ma syaa man syaa, laqala man syaa ma syaa. Tanpa sanad orang akan berkata seenak perutnya. Tapi kalau bersanad tidak. Ini disampaikan oleh gurunya. Saya ngaji kitab ini kepada guru saya. Guru saya dari terus begitu itu. Nah. Baik, 2021 semoga jomblo ini jatuh tempo. Gaya hidup kita ngaji, resolusi kita adalah ngaji. Kita ikuti ulama yang betul-betul ulama. Karena salah pilih ulama, wajib ya. Wajib pilih guru itu wajib itu. Karena mereka yang membimbing kita. Salah pilih ulama kita berantakan nanti itu. Jangan dikira organisasi-organisasi terlarang itu tidak punya ulama, punya mereka. Tapi memperbolehkan membunuh, ngebom dan sebagainya. Teroris itu loh, kita tidak usah teroris, teloris saja. Nah, teloris itu lebih keren itu. Semoga semua dicahayai oleh Quran, semakin cinta pada Quran, ya, semakin cinta pada ulama. Anjing saja pengikut Ashabul Kahfi selamat dan masuk surga gara-gara ikut ulama. Itu ulama yang betul ya. Semoga kita mendapatkan barokahnya semua mufassirin, ulama yang kita baca tafsirnya. Kita kaji ilmunya pada kesempatan berbahagia ini. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa yafiqna ila sabilillah. Allahumma fiqh ila aqmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.